Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayo ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu dhibun nafsi, bab tentang jiwa yang baik, atau bisa diartikan dhibun nafsi itu pembawaan yang tenang atau keceriaan hati. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Sulaiman Abi Salamah al-Aslami annahu sami'a Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb al-Juhani yuhadditsu an abihi an ammi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaihi mu'ali athar uslin wa huwa tayyibun nafs faghananna annahu alamma bi ahli faqulna ya Rasulullah naraka tayyiban nafs qala ajal walhamdulillah thumma dzakara al-ghina faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa thibun nafsi minan ni'am. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais, ia berkata telah menceritakan padaku Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Sulaiman bin Abi Salamah al-Aslami bahwasanya ia mendengar Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb al-Juhani menyampaikan dari ayahnya, dari pamannya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabatnya dalam keadaan ada bekas mandi. Lalu dan beliau pun nampak ceria. Maka kami pun menyangka beliau baru saja menggauli istri beliau. Kami pun berkata, wahai Rasulullah, kami melihatmu ceria, cerah. Beliau pun menjawab, tentu, alhamdulillah. Kemudian disebutkanlah kekayaan. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, tidak mengapa kaya bagi orang yang bertakwa, tetapi kesehatan lebih baik daripada kekayaan bagi orang yang bertakwa. Dan keceriaan hati, keceriaan diri, ini termasuk kenikmatan. Nah, ini hadisnya ayo ikhwah dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb al-Juhani dari ayahnya, dari pamannya. Di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar menemui para sahabatnya dalam keadaan tampak bekas mandi. Biasanya rambutnya basah begitu. Dan di situ nampak bahwa beliau itu ceria, kelihatan kayak berseri-seri. Maka para sahabat pun menyangka beliau baru saja menggauli istri beliau. Karena kalau orang sudah melakukan hubungan itu nampak mukanya ceria gitu. Maka para sahabat pun berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, kami melihatmu ceria gitu, kelihatan kayak berseri-seri. Maka beliau pun jawab, tentu, alhamdulillah. Kemudian disebutkanlah kekayaan. Maksudnya para sahabat ketika itu menyebut tentang kekayaan, betapa tercelaknya kaya, betapa artinya tidak pantasnya seorang muslim itu kaya, sebutkan. Inti pembicaraannya intinya mencela kekayaan, mencela orang kaya gitu loh. Maka Rasulullah pun berkata, tidak mengapa kaya bagi orang yang bertakwa. Artinya Rasulullah meluruskan perkataan para sahabatnya yang mencela kaya, mencela kekayaan. Kata Rasulullah, nggak apa-apa kaya bagi orang yang bertakwa. Ya, kalau memang bertakwa maka nggak apa-apa seorang itu kaya. Tetapi Nabi menyatakan kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan bagi orang yang bertakwa. Ya, karena apa manfaatnya kaya raya, harta di mana-mana tapi sakit-sakitan, istilahnya gitu loh. Lalu di sini Nabi menutup hadisnya dan menyatakan wa tibun nafsi minan ni'am.
keceriaan diri ini termasuk kenikmatan. Artinya ketika seorang ceria, nampak bergembira, bahagia, ini termasuk kenikmatan juga. Nah, ini makna hadis tadi ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, tidak mengapa kaya atau kekayaan itu tidaklah tercela. Menjadi orang kaya tidaklah tercela selama bertakwa. Maka hadis ini bantahan terhadap sebagian kaum sufi yang mencela kekayaan. Ya, dia mencela harta. Karena sebagian mereka demi karena menganggap kekayaan itu hina atau kekayaan itu tercela, sebagian mereka mengambil hartanya membuangnya ke sungai. Sebagian dibuang ke laut. Ini dunia katanya. Nah, ini orang jahil Bapak ya. Padahal kekayaan itu tidak mengapa. Nabi sendiri menyatakan kekayaan itu tidak mengapa bagi orang yang bertakwa. Bahkan dengan kekayaan itu seorang bisa memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain dibandingkan tidak punya kekayaan. Ya, ini menunjukkan pentingnya ilmu ya. Kalau orang nggak punya ilmu begitu, uang udah dikumpulkan banyak dibuang ke sungai. Itu menunjukkan jahilnya dia. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, pentingnya kesehatan. Pentingnya kesehatan. Sebab kata Nabi, sehat itu lebih baik bagi orang bertakwa daripada kekayaan. Ya, kenapa penting sehat? Karena dengan sehat kita bisa menjalankan ibadah. Kita bisa membantu orang lain. Maka Bapak, marilah kita menjaga kesehatan kita dengan menjaga ibadah diantaranya, lalu menjaga makanan dan menjaga kesehatan badan dengan olahraga dan semacamnya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sehat, orang miskin tapi sehat lebih baik daripada orang kaya tapi sakit-sakitan. Nah, itu Bapak ya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, keceriaan hati diri itu juga termasuk kenikmatan yang perlu disyukuri ya. Ketika seorang ceria, nampak giat, semangat, itu merupakan nikmat dari Allah yang perlu disyukuri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.